Hai, pernah nggak sih kalian masuk ke sebuah tempat, abis itu langsung ngerasa itu vibes-nya beda banget. Nah, itu tuh yang aku rasain kalau lihat Starbucks Reserve Restory Settle. Ruangan ini tuh kayak gimana ya? Dia tuh kayak gabungin antara pabrik kopi jadul sama desain yang super duper modern dan sangat rapi, guys. Desain interior menurut saya yang baik itu bukan hanya berfungsi, tapi juga membangun pengalaman. Dan Starbucks Reserve Restory ini adalah salah satu contoh ruang yang berhasil menjembatani sejarah, estetika, teknologi. Nah, di video kali ini aku bakal bahas apa aja sih dan kenapa interior ini dapat dianggap sebagai artefak desain kontemporer. Udah siap kan? Ayo kita bahas. Begitu kamu masuk ke dalam Starbucks Reserve Restory Shuttle ini, rasanya kayak langsung gitu, kayak dilempar ke era pabrik kopi tahun 1900-an. Semua tekstur, suara mesin, sampai kilau tembaga itu kayak sengaja diciptakan gitu buat bangunin memori tentang bagaimana kopi dulu dapat diproses secara manual. Nah, tempat ini tuh lebih dari sekedar kafe. Jadi dia tuh kayak ruang hidup yang menyimpan sejarah tapi dikemas dengan cara super kontemporer. Oke? Nah, jadi artefak yang aku mau analisis adalah interior Starbucks Reserve Restory Shuttle. Tada! Jadi Starbucks ini itu dibuka pada tahun sekitar 2014. Ruang ini memadukan estetika industrial yang keras, desain craft yang penuh sentuhan tangan, kilau elegan gaya Art Deco, sampai dengan prinsip Bauhaus. Semua lapisan itu bersatu dan dikemas dengan karakter ruangannya yang kerasa kuat, impresif, dan punya identitas visual yang khas Starbucks Reserve gitu. Oke, kalau kita lihat dari unsur formal, garis-garis vertikal pipa tambangnya sengaja dibuat tegas. Jadi supaya mata kita tuh kayak otomatis mengikuti alur proses roasting dari atas sampai bawahnya itu. Bentuk mesinnya yang silinder yang besar itu juga bukan kebetulan loh. Jadi dia itu terinspirasi dari mesin roasting klasik awal abad 20. Jadi ada kesan monumental tapi tetap fungsional. Palet warnanya juga sangat terukur, kayak bahkan sangat terakurasi gitu, coklat gelap, hitam, dan warna tembaga. Nah, warna-warna ini tuh bikin ruangannya kayak hangat, industrial, tapi tetap elegan. Tekstur kayu walnut, beton expose, dan tembaga patina menciptakan kontras antara material natural dan material industri yang pada akhirnya bikin ruangannya itu kayak punya kedalaman visual tersendiri. Kesatuan ruang terasa karena materialnya konsisten dan sangat-sangat konsisten. Kayunya tetap gelap, tetapi materialnya tetap bold. Jadi tembaganya jadi pusat perhatian gitu, keseimbangannya juga kerasa. Mesin roasting jadi titik berat visual, tapi elemen-elemen itu diatur supaya tetap harmonis. Ritme lampu Edison yang diulang-ulang bikin ruangannya tuh kayak hidup dan dinamis gitu loh guys. Dan proporsi setiap elemen terutama chopper chest yang besar itu berhasil menegaskan bahwa inti dari pengalaman roastery adalah proses roastingnya itu sendiri. Oke? Kalau misal kita tarik ke belakang, desain restoran ini kuat banget pengaruh sejarahnya loh. Inspirasi industri dari abad awal 19 sampai 20 tuh kayak kelihatan jelas banget. Mulai dari pipa terbuka, mesin material yang dibikin raw, pengaruh craft movement juga sangat terasa lewat detail yang terlihat handmade dan dihargainya proses pengarjuan manual sesuatu yang juga relevan dengan dunia kopi. Untuk sentuhan art deco-nya sendiri muncul dari bentuk geometris yang rapi dan kilau-kilauan material logamnya. Sementara itu, prinsip Bauhaus menyusup lewat alur ruang yang fungsional dari roasting, brewing, sampai serving. Semuanya dibuat mengalir dan logis. Gaya ini itu tentu bukan hadir tiba-tiba saja. Ada tokoh-tokoh banyak seperti William Morris yang memperjuangkan craft lalu
estetika glamornya Art Deco di tahun 1920-an, dan Walter Gropius dari Bauhaus yang menekankan bahwa desain harus berfungsi terlebih dahulu, baru estetika mengikuti. Itu kata Gropius dari Bauhaus. Horror Story ini dibangun pada 2014, tepatnya di Capitol Hill, sebuah daerah yang dikenal dengan komunitas seni, budaya, dan kreativitasnya. Audiensnya jelas, mereka yang bukan cuma mau minum kopi, tapi mau memahami cerita di balik secangkir kopi, melihat prosesnya dari biji sampai siap untuk diminum. Kenapa sih Starbucks memilih estetika historis ini? Nah, setelah aku menganalisis dari berbagai sumber yang terpercaya, ternyata terkumpul dalam satu titik, yaitu karena mereka ingin menciptakan storytelling. Mereka ingin orang ngerasain bahwa proses kopi itu bukan sekedar brewing modern saja, tapi ada sejarah panjang banget yang ingin ikut memeduk budaya kopi di dunia ini. Lalu, bagaimana sih sejarah itu diterjemahkan ke dalam desain modern saat ini? Dengan menggabungkan elemen klasik kayak pipa tembaga besar dan mesin-mesin roasting klasik dengan teknologi dan finishing masa kini jelasnya. Jadi, yang kita lihat itu bukan replika pabrik tua aja yang membosankan, tapi reinterpretasi modern yang lebih rapi, efisiensi, dan pastinya instagramable buat kita yang suka foto-foto, apalagi anak the cafe. Pada akhirnya, Starbucks Reserve Restored Settle ini itu jadi contoh kuat bagaimana desain kontemporer bisa menghidupkan sejarah industrial dan memberi karakternya. Art Deco memberi sisi estetisnya, dan Bauhaus menata fungsinya. Asik. Hasilnya adalah ruang yang gak cuman indah secara visual, tapi juga punya cerita dan pengalaman yang benar-benar melekat ketika kita masuk ke dalamnya. Jadi wah, gila, keren banget ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga analisis ini bisa bantu kita semuanya untuk memahami kalau desain interior bukan cuma soal dekorasi, guys, tetapi juga soal bagaimana sejarah, fungsi, dan estetika disatukan untuk menciptakan pengalaman yang bermakna. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin salah saat saya menganalisis. Mohon maaf.